Wawasan kebangsaan menurut saya ya Mas Ya, kalau menurut Ibu. menurut saya sih suatu konsep atau pandangan dalam bangsa untuk berbangsa dan bernegara. Oke, sangat. Jadi seperti pedoman gitu ya Oh Mas ya. ya, seperti pedoman Ibu ya. Baik, kalau mengamati fenomena sekarang ini harusnya Oke. kita sebagai generasi muda ya Mas, terutama Mas juga Siap. harusnya bisa memberikan lebih untuk negara ini. Wah, Jangan siap. menanyakan apa yang bisa kita dapat dari negara, tapi harusnya kita bisa memberikan lebih. Istimewa sekali Bu Kurin ini. Wah, terima kasih. Oh, Sebenarnya alat pemersatu bangsa itu banyak ya Mas. Ya. Salah satunya bahasa. Oh, Seperti yang bahasa. kita tahu kan di Indonesia ini banyak bahasa. Ada bahasa Jawa, Ya. bahasa yang lain. Nah, itu walaupun beda-beda akhirnya apa tetap bineka tunggal Oke, ika, jadi gitu. ketika ketemu pasti menggunakan bahasa Iya, Indonesia Ibu. iya, Walaupun itu dari misal Madura, Kalimantan, ketika bertemu tetap bahasanya Indonesia. Oh, Iya. sangat bagus sekali Ibu. Ya, itu alat pemersatu bangsa Mas. Siap, siap, Bahasa. siap, siap. Kalau menurutku sendiri ya Mas ya, Ya. harusnya ya kita tetap mencintai bahasa, budaya, adat istiadat kita supaya apa? Yang budayanya kita itu tidak ada diklaim sama negara lain. Iya. Terus kita juga tidak tergerus arus globalisasi ya Mas ya. Nah, kayak Iya, gitu. benar. Kita nggak ikut-ikutan budaya luar gitu, tetap mencintai bangsanya sendiri, mencintai budayanya sendiri. Seperti apa itu Bu? Seperti mencintai produk-produk atau Ya, gimana? bangga menggunakan produk Indonesia, Ya. seperti itu bisa Mas, menggunakan bahasa kita, terus melestarikan budaya, bisa banyak Mas caranya. Oke Bu. Oh iya, wawasan kebangsaan menurut saya ya Mas Ya, kalau menurut Ibu. menurut saya sih suatu konsep atau pandangan dalam bangsa untuk berbangsa dan bernegara. Oke, sangat. Jadi seperti pedoman gitu ya Oh Mas ya. ya, seperti pedoman Ibu ya. Kalau mengamati fenomena sekarang sih harusnya lebih mewaspadai korupsi ya Mas Ya. ya. Nah, kalau untuk cara mengatasinya sebenarnya banyak. Cuman kita harusnya menekankan pada pendidikan dini. Oke. Pendidikan dini untuk mencegah korupsi. gitu. Pendidikannya itu berupa bagaimana Ibu? Nah, bisa dari orang tua Ya. mungkin melestarikan kegiatan-kegiatan yang positif. Oke. Bisa juga dari sekolahnya mungkin dikasih pendidikan anti korupsi seperti itu. Oke. Wawasan kebangsaan, Oke. ya pengetahuan tentang perihal bangsa. Oh, Bangsa pengetahuan. kita, Ya. ya tentu bahasa kita ini, bangsa kita di Indonesia ini. Dewasa Pengetahuan mengenai kebangsaan, mengenai bangsa kita itu disebut sebagai wawasan kebangsaan. Oh ya. Baik, terima kasih Bapak. Berarti wawasan kebangsaan itu menurut Pak Zamari adalah sebuah pengetahuan tentang bangsa kita ini, bangsa Indonesia. Ya, itu memang banyak. Bahkan dulu pernah ada yang namanya satu kami bahwa apa namanya itu Sumpah Pemuda itu berbahasa satu bahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, bernegara satu negara Indonesia. Jadi nation, negara itu sendiri memersatukan. Terus bahasa itu juga bisa memersatukan. Dan ada lagi satu hal yang memang menjadi kesepakatan, yaitu ideologi negara yang telah disepakati bersama menjadi alat pemersatu. Yang ideologi negara itu adalah Pancasila, itu mempersatukan. Jadi secara lahir dan secara batin.
Secara lahir ya bahasa, lalu negaranya sendiri. Tapi secara batin ideologi negara yang sudah disepakati yaitu Pancasila itu merupakan alat, betul-betul menjadi alat pemersatu. Ya kan kehidupan itu kita berada di ring satunya sebagai pribadi, kemudian keluarga, kemudian bermasyarakat, kemudian berbangsa dan bernegara. Itu tidak bisa lepas. Kalau kita lepas dari kehidupan yang tadi saya sebutkan, lingkungan itu, maka kita juga akan lepas sebagai manusia. Karena manusia itu adalah memang wataknya itu tidak bisa sendiri, dia mesti harus bersama. Dan bahkan Allah menciptakan manusia itu bersuku, berbangsa, itu sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi naluri hukum yang ditetapkan oleh Allah. Jadi otomatis setiap orang mesti akan berkehidupan berkebangsaan. Paling tidak ya di tingkat terkecil bermasyarakat. Begitu. Ya, yang pertama itu memberikan ajaan untuk bangga sebagai orang Indonesia. Kalau sudah tidak bangga itu artinya dia lalu menjadi merasa di bawah, tapi dia harus bangga bernegara Indonesia, negara yang oleh Allah dianugerahi sebagai negara yang ya disebut sebagai Jamrud Khatulistiwa itu karena memang indah sekali, lalu juga banyak sumber kehidupan di sini, sehingga bangga betul. Yang pertama teladan, keteladanan dari penyelenggara negara. Itu kita semua harus betul-betul meneladani supaya aturan apapun yang dilaksanakan itu adalah sesuai dengan ketentuan. Yang pertama teladan. Yang kedua ajak selalu sosialisasi terhadap apa. Jadi di samping teladan lalu aturannya itu sendiri supaya betul-betul membuat mereka itu tidak menyeleweng misalnya dengan sanksi. Sanksi itu mesti diterapkan sesuai dengan ketentuan. Selama aturan itu ada tapi sanksinya tidak diterapkan dengan baik, ya penyelewengan akan berjalan terus. Begitu. Ya. Menurut saya wawasan kebangsaan adalah seperti pengetahuan tentang bangsa-bangsa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari saya, seperti di sekolah atau di mana-mana, saya selalu menaati peraturan yang telah dibuat oleh siapapun itu dan selalu menaatinya. Menurut saya, siapa lagi yang mencintai negeri ini kalau bukan kita sendiri? Siap. Oh iya, pemersatu bangsa banyak. Contohnya saja ada lagu kebangsaan dan bendera merah putih dan juga bahasa Indonesia. Seperti melakukan hal-hal positif dan berhati-hati tentang sosmed dan juga menaati peraturan.